Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ander Gibran Siregar dengan NIM S1E12408. Dan pada video ini, saya akan melanjutkan progres Red Hat saya. Jadi, saya akan melanjutkan dari latihan terpadu distribusi Linux. Jadi, di sini kita identifikasi distribusi Linux yang digunakan pada sistem. Dan hasilnya, buka panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop Genome, kemudian identifikasi distribusi Linux. Jadi sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, kita gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan environment-nya untuk pelatihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi ini ada instruksinya. Jadi kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah membuat lab environment-nya, membuat labnya. Jadi tinggal kita masuk saja di Open Console. Jadi di sini ada auto stopnya, kita bisa mengatur waktunya, kemudian auto destroy-nya, bisa kita atur harinya. Nah, kemudian ini tombol delete untuk menghapus lab-nya, kemudian ini untuk menghentikan lab-nya berjalan. Kemudian kalau create-nya itu membuat uh, virtual machine yang baru. Oke, langsung kita masuk saja ke workstation-nya. Kita open console. Nah, di sini kita harus login. Password-nya adalah student. Nah, di sini eh, sudah masuk ke tampilannya, tampilan virtual machine-nya. Jadi kita sudah klik aktivitas di pojok kiri atas desktop kita atau tekan tombol super atau komen pada mail. Kemudian di kolom pencarian kita ketik setting, klik pengaturan lalu tekan enter pada tekan ketik. Eh, ini ada berapa menunya, mulai dari ada Firefox, ada Files, ada Software, kemudian Help, Terminal, dan application. Nah, kemudian kita masuk ke setting. Jadi kita masuk ke about. Nah, di panel about ini yang muncul di sebelah kanan, itu kita periksa kolom nama OS-nya dan pastikan tertulis Red Hat Enterprise Linux. Nah, panel about juga menampilkan versi desktop Genome yang kita gunakan. Kemudian versi kernel Linux, penyimpanan dan RAM yang tersedia di komputer, dan masih banyak lagi. Kemudian genome setting adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux. Jadi kita luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Nah, jadi ini tampilan eh, about-nya. Jadi di sini ada nama device, kemudian model hardware, kemudian ada memori, prosesor, grafik, kemudian kapasitas disk, kemudian nama OS-nya sudah sesuai dengan yang di contohnya ini gambar 1.2 informasi tentang genome. Itu Red Hat Enterprise Linux 9.1.
Kemudian OS type-nya itu 64 bit, genome versionnya itu 40.4.0, kemudian Windows System X11, dan yang lain-lain keterangannya. Jadi pada workstation mesin ini, kita gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Jadi langkah ini penting untuk memastikan kalau sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini ada kuis pengantar Linux. Jadi ada 5 soal. Di sini kita akan jawab soalnya. Yang pertama, itu pertanyaannya Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka. Terbuka yang mana? Jadi jawabannya itu D, ya. Lisensi publik umum atau GNU. Kemudian ada nomor kedua, yaitu the initial application set for Linux was made available by what project? Jadi jawabannya adalah GNU Project. Kemudian yang ketiga ada a kernel is responsible for which task? Nah, jawabannya A. Loading drivers for attached devices. Kemudian yang keempat itu uh, apa itu terminal? What is a terminal? Jawabannya adalah B. A text interface you can use to issue commands to a computer. Kemudian yang kelima, which of these distributions is based on Fedora? Jawabannya adalah B. Red Hat Enterprise Linux. Oke, jawabannya betul. Oke, jadi jawabannya sudah betul semua. Oke, lanjut ke kesimpulan dari bab satu ini. Jadi Linux adalah proyek sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Kemudian Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Kemudian kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis GUI. Kemudian distribusi Linux dirancang untuk tujuan tertentu. Namun, mempelajari satu distribusi dapat membantu kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Kemudian, Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita sudah masuk ke bab 2, yaitu mengakses sistem Linux. Di sini terdapat abstrak, di mana sasarannya itu berinteraksi dengan desktop, genome, dan melakukan query lingkungan terminal. Kemudian ada bagian-bagiannya yang ada 2 bagian. Yang pertama masuk ke sistem Linux lokal dan menggunakan baris perintah. Ini keduanya merupakan dan latihan terbimbingnya. Ini laboratorium itu mengakses sistem Linux. Nah, masuk ke sistem Linux lokal. Tujuannya masuk ke sistem Linux dengan menggunakan pengelola desktop GNOME atau GDM dan konsol berbasis teks. Jadi sistem Linux multi-user, bagian sistem Linux multi-user, sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Nah, setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di direktori home kita sendiri.
yang terpisah dari pengguna lain. Nah, alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Nah, praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Kemudian prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Dan kita memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri. Tetapi, kecuali kita adalah administrator, kita tidak dapat melakukan perubahan sistem. Nah, Linux adalah sistem operasi multi-pengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan mengotak-ngotakkan pengguna satu sama lain. Kemudian akun administratif. Nah, pengguna root adalah akun awal pada sistem Linux. Nah, pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Nah, pengguna root itu tidak ditujukan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Nah, karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna ini. Nah, sehingga akun tersebut terkunci. Nah, selama instalasi sistem Linux, akun pengguna biasa dibuat untuk setiap pengguna baru. Nah, akun pengguna biasa ini juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar. Nah, akun-akun ini memiliki tingkat akses yang terbatas. Nah, akun-akun tanpa hak istimewa ini diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Nah, namun pengguna standar dapat diberikan akses ke alat peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Di sini ada note penting, jadi sekalipun kita memiliki kata sandi untuk root pengguna tersebut, kita sebaiknya menghindari penggunaan akun tersebut dan menggunakan akun ini dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut diretas. Kemudian uh, masuk ke sistem Linux. Nah, selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, ada juga berbagai metode untuk masuk. Misalnya, workstation pribadi itu menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Nah, mempelajari berbagai cara untuk masuk Linux sangat bermanfaat karena sistem Linux banyak tersedia dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, kemudian ada konsol Linux. Nah, jadi sebuah konsol itu adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Nah, konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Nah, setelah sistem selesai melakukan booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Nah, interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan. Tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Nah, kita hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Nah, contohnya di gambar 2.1 ini itu ada prompt konsol Linux. Nah, penggunaan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan. Nah, saat bekerja dengan sistem jarak jauh, misalnya lingkungan laboratorium kelas untuk kursus ini, itu menggunakan mesin virtual atau virtual machine yang kita akses melalui komputasi jaringan virtual, VNC, koneksi. Nah, VNC adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ini ke ruang kelas memungkinkan kita mengakses konsol Linux. Nah, saat kita menggunakan VNC,
itu terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena kita tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Nah, perilaku ini adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih memilih untuk masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal. Nah, saat bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Kemudian lingkup desktop Genome. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, Linux menggunakan Genome untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. Nah, Genome adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Nah, Genome ini mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Nah, setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melakukan booting, komputer akan menampilkan layar login. Nah, ini adalah manajer tampilan Genome, GDM. Nah, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Sini ada catatan, jadi tidak semua sistem Linux menyertakan lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal, nah, termasuk lingkungan grafis. Dan untuk mengoptimalkan sumber daya komputer, mengoptimalkan sumber daya komputer, namun workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Nah, jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna kita dan masukkan kata sandi. Nah, jika akun kita adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, maka JDM akan menampilkan akun. Jadi klik nama akun, masukkan data sandi, masukkan kata sandi kita, masukkan kata sandi Anda dan tekan enter untuk melakukan autentikasi. Nah, setelah kita masuk, kita akan diperhadapkan dengan sesi desktop. Nah, desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama seperti yang ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Nah, terdapat aplikasi untuk menjelajahi internet, melihat file dan direktori atau folder Anda, kemudian menginstal perangkat Linux dan sebagainya. Nah, ini gambar desktop Genome-nya seperti yang kita sudah buka tadi. Nah, berbeda dengan lingkungan environment desktop lainnya, desktop Genome itu dimulai dengan tampilan dashboard. Tampilan ini memperlihatkan tiga komponen utama dari lingkungan grafis. Nah, di pojok kiri atas, ikhtisar aktivitas itu mengatur jendela dan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, kita dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Nah, di sudut kanan atas, menu sistem menyediakan akses ke pengaturan umum, termasuk jaringan, volume audio, kontrol, Bluetooth, dan menu untuk keluar. Kemudian di bagian bawah layar itu ada taskbar, juga dikenal sebagai panel dashboard. Nah, itu berisi peluncur aplikasi umum. Itu klik ikon kotak untuk melihat semua aplikasi yang terpasang di sistem. Nah, di sini kita lihat aplikasinya. Semua aplikasinya ada video, kalkulator, teks, kemudian ada setting, kemudian ada sistem monitor, dan lain-lain. Dan konsol administrasi berbasis web.
Di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke suatu mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTPS sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Nah, dalam skenario ini, Anda dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut Cockpit. Nah, Cockpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Nah, Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Nah, Cockpit itu menggunakan akun pengguna yang sudah ada untuk melakukan autentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang masuk. Nah, jika kita masuk sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna kita Anda tidak memiliki hak akses tambahan, maka beberapa tugas akan dibatasi. Tapi Anda dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke cockpit, itu buka peramban web dan kunjungi situs HTTP localhost 9090 itu web tersebut. Nah, localhost string tersebut menginstruksikan peramban web untuk mencari layanan di mesin lokal. Dan 9090 string tersebut menginstruksikan peramban web untuk mencari layanan di port 9090. Nah, browser itu menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Nah, konfirmasikan pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda. Nah, ini gambar dashboard kokpitnya. Nah, setelah masuk, kokpit menampilkan dashboard dengan informasi sistem. Oke, kemudian kita lanjut ke latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal. Jadi, selanjutnya itu masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan Genome Desktop Manager GDM, navigasi konsol kokpit. Nah, sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut, itu gunakan lab perintah untuk mempersiapkan instrumen kita untuk latihan ini, dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Nah, di sini sudah ada akun operator, itu operator satu. Jadi langsung saja kita ikuti instruksinya. Jadi di sini kita pilih operator satu, kemudian passwordnya itu Red Hat.
Nah, kita sudah masuk di desktopnya. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Sini sudah terunlock. Dan kita close settingnya. Kemudian kita logout. Sudah berada di instruksi nomor 3.2. Kita sudah menggunakan root sebagai username dan red hat sebagai password. Nah, kemudian selesai login, itu JDM akan menampilkan banner dengan seperti ini. Oke, kemudian kita logout lagi. Kemudian masuk menggunakan student. Ini kita masuk ke dalam Firefox-nya. Lalu kita masukkan ini linknya, https://localhost.
Ini kita klik ke Advanced. Kemudian accept the rest and continue. Ini namanya operator support. Kemudian kita masuk ke bagian akun. Nah, di sini kita set password.
Jadi all passwordnya itu Red Hat. Kemudian kita masukkan password yang baru yaitu rh104.course. rh104.course. Kemudian kita ganti passwordnya. Kemudian kita coba saja apakah sudah terganti passwordnya atau belum. Nah, jadi passwordnya sudah terganti dengan password yang baru tadi. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengubah password akun operator satu. Jadi masuk ke sistem Linux lokal itu sudah selesai. Jadi pada workstation mesin itu gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Jadi langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan baris perintah. Jadi kita gunakan terminal untuk menjalankan perintah. Jadi yang terbuka teks Linux. Jadi sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Nah, komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Dan antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY yang merupakan singkatan dari teletip jenis antarmuka. Antarmuka ini umumnya disebut sebagian antarmuka baris perintah atau CLI. Kemudian beberapa sesi login, jadi Linux berjalan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Dan konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. Nah, TTY ini pertama menjalankan layanan Genome Desktop Manager atau GDM, tempat kita memasukkan ke tempat kita masuk ke sistem. Nah, saat kita masuk ke desktop Genome, sesi kita secara otomatis menempati TTY kedua. Nah, meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, beralihlah ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya tekan Alt plus Ctrl plus F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Dan tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode aktif. Jadi pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja.
dan kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl plus D. Dan untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt plus Ctrl plus F2 atau kita dapat menekan Alt Ctrl F1 untuk kembali ke JDM. Jadi yang termuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol TTY yang akan merepotkan. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Nah, aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Nah, konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux. Nah, shell sebuah Linux Shell. Nah, sebuah shell menyediakan prompt perintah pintasan keyboard untuk berinteraksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Nah, aplikasi terminal pada desktop Genome diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian kiri atas desktop. Ketikan terminal di bila pencarian dan tekan enter. Atau setelah mengklik aktivitas, klik icon grid di panel di bagian bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstal dan pilih aplikasi terminal. Nah, setelah kita membuka aplikasi terminal, kita akan otomatis masuk ke shellbash. Tidak seperti saat beralih ke konsol TTY baru, Anda tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena Anda telah meluncurkan dalam sesi login yang sudah ada. Melakukan tugas pada terminal. Nah, aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu. Oke, jadi tadi saya sudah baca bagian ini. Eh, oke, kita langsung masuk saja pada bagian penyelesaian tab. Nah, dengan fitur penyelesaian otomatis tab completion, Anda meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Nah, jika kita telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kartu perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Dan jika karakter yang kita masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik. Dan kemudian berhenti sehingga Anda memberikan karakter tambahan. Dan menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Nah, pada contoh berikut, mengetik host dan menekan tab dua kali akan menampilkan 4 pilihan. Nah, saat kita mengetik pilihan tambahan dan menekan tab lagi, shell akan menyelesaikan hostnya perintah tersebut. Oke, kita langsung berikutnya saja bagian latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Akses shell Linux dengan menggunakan konser virtual atau aplikasi terminal dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Nah, hasilnya masuk ke shell Linux, menggunakan perintah non-interaktif untuk melihat informasi tentang sistem Linux dan mengubah kata sandi pengguna. Nah, sebagai student pengguna di workstation komputer tersebut, buka terminal dan kita dapat membuka terminal dengan mengklik aktivitas lalu terminal. Oke, kita logout tadi dari operator. Ini kita masuk ke akun student. Dan kita masuk ke terminal. Oke, yang pertama, pada baris perintah, kita gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem untuk latihan dan pastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi kita masukkan ini, lab start access.
Kemudian kemudian eh, untuk melihat tanggal, waktu, dan zona. Time detect satu. Dan tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis step completion untuk menjalankan hostname city1. Perintah. Di sini sudah muncul sesuai dengan ini ya, informasinya sudah muncul. Jadi sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditampilkan di bagian tentang pada panel kontrol genom.
Sini kita mau masuk ke operator 2 dan passwordnya adalah red hat. Jadi di sini sudah masuk di operator 2, kemudian kita masuk di terminal. Kemudian kita di sini mau mengubah passwordnya melalui terminal.
Jadi passwordnya sudah terganti ya. Kemudian kita tutup dan kita logout. Kita coba passwordnya yang sudah kita ganti tadi. Sini kita nah, jadi passwordnya sudah berhasil diubah, sudah terganti, memakai, jadi bisa masuk pakai password baru. Oke, selanjutnya, berarti kita masuk menggunakan akun student, dan kita masukkan, jadi misalnya ini kita gunakan konsol virtual dan konsol cockpit untuk memperbarui sandi. Nah, periksa status pencatat waktu mesin. Nah, sebagai student, cuma persiapan dan lalu kita masukkan ini di terminal. Jadi lab start dan ses review. Nah, jadi alt control F4 berarti masuk ke developer satu. Jadi ini caranya seperti tadi, mengubah password saja.
Jadi ini itu caranya sama dengan yang tadi sebelumnya. Itu hanya mengubah passwordnya saja. Nah, kemudian ini eh, memeriksa jam sistem dengan menggunakan date. Nah, jadi kita masuk ke terminal, kemudian date. Nah, tanggalnya sudah kelihatan. Kemudian kita time detect. Oke, jadi karena saya salah ketik, harusnya detect bukan date. Time detect. Nah, jadi di sini sudah keluar output seperti ini. Ada waktu setempat, waktu universal, dan waktu RTC. Ya, oke. Kemudian kita selanjutnya adalah kita masuk ke kesimpulan peringkasan dari bab 2 ini. Jadi Linux itu mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki direktori home pribadi. Kemudian Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh root pengguna dan pengguna ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Nah, di beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awan, itu komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis dan kita dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. Nah, kemudian Genome adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. Nah, Genome ini menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer desktop. Kemudian cockpit adalah antarmuka web yang dapat kita gunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Nah, cockpit itu menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Nah, Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut konsol TTY untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama. Nah, untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus, kita dapat meluncurkan terminal tempat kita secara otomatis masuk dan dapat menjalankan perintah. Nah, konsol dan terminal menjalankan shell Linux. Nah, shell berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan pentasan, perintah bawaan, dan pemrograman. Baik, sekian penjelasan progres Red Hat dari saya. Dimulai dari bab 1 bagian eh, 1.2 sampai bab 2 keseluruhan. Oke, sekian penjelasannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.